kita sore hari ini tentang Al-Quran sebagai obat. Silakan. Al-Quran sebagai obat, tadi ada obat rohani atau obatnya hati. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai obat zahir atau obat penyakit lahir. Ada beberapa argumen yang menguatkan pendapat-pendapat tersebut. Pendapat yang pertama tentang Al-Quran, berobat dengan ayat Al-Quran. Ada cerita dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah menyembuhkan seseorang yang terkena sengatan ular, Pak. Jadi ada orang yang dipatok ular, kemudian hanya dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali. Kemudian Allah kasih kesembuhan. Nah, ihwal berobatnya Rasulullah dengan menggunakan ayat Al-Quran, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai bahwa mula-mula Rasulullah melindungi diri dari segala penyakit dan serangan musuh itu hanya dengan membaca ta'awudz dan beberapa kalimat dzikir. Itu awal mulanya seperti itu. Namun setelah turunnya surat Al-Falaq An-Nas, beliau mencukupkannya dengan kedua surat tersebut. Jadi cukup dengan Al-Falaq An-Nas ya untuk penjagaan dirinya. Nah, itu pandangan secara obat dengan ayat Al-Quran untuk penyakit zahirnya. Kemudian ada pandangan yang kedua, argumen yang kedua menguatkan tentang pendapat Al-Quran sebagai penawar penyakit lahir adalah ada dasar dari kaidah usuliyah, usul fikih ya. Innal kalama idah tamalat ta'kida awit taksisa fahamluhu ala tsani arjah. Pembicaraan, ini kaidahnya, pembicaraan apabila memungkinkan mengarah kepada pengukuhan atau substansi yang sudah pernah disampaikan atau mendasari substansi baru yang belum pernah tersampaikan, maka mengarahkannya kepada yang kedua adalah lebih unggul, lebih arjah. Ya, pendapat yang kedua. Dalam konteks ini mengarahkan Quran surat Al-Isra ayat 82 kepada obat penyakit lahir lebih utama sebagai informasi baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Hal ini lebih baik ketimbang mengarahkannya kepada pemahaman Al-Quran sebagai obat penyakit batin yang sudah banyak dijelaskan ayat-ayat lain. Artinya ada ayat yang mengatakan seperti itu. Untuk zahir juga bisa seperti itu. Kemudian ada pandangan secara berdasarkan kaidah nahwiyah, ilmu nahwu. Dalam ayat syifa sebagai obat dan rahmat dirangkai jadi satu dengan penghubung huruf ataf, yakni huruf wawu. Jadi syifaun wa rahmat. Yang secara literal merupakan kata sambung yang bermakna dan. Jadi syifa itu obat dan rahmat. Rahmat yang dimaksud dalam ayat ini mencakup obat dari segala penyakit hati. Ini dalam kaidah nahwiyah ya. Dalam kaidah ilmu nahwu, penggabungan satu kata dengan kata yang lain dengan penghubung huruf ataf wawu menunjukkan perbedaan makna kedua kata tersebut. Bila kata rahmat diartikan sebagai obat penyakit batin, seharusnya kata syifa atau obat diartikan sebagai penyakit lahir, agar keduanya menunjukkan arti yang berbeda sebagaimana pengalaman dari kaidah nahwu itu tadi. Jadi kalau secara tinjauan ilmu nahwu tentang syifa warahmat ini, kalau syifanya itu cenderung ke penyakit lahir, obat dohir ya lahir. Kemudian kalau rahmatun itu ke hati, ke batin, seperti itu. Kemudian ke kaidah mantikiyah silogisme berdasarkan fakta yang berulang kali teruji. Ini berulang kali teruji dari sejak zaman Rasulullah, kemudian turun lagi ke tabi'in, kemudian setelahnya menunjukkan bahwa Al-Quran dapat mengobati penyakit racun, kemudian penyakit gila, luka, dan penyakit lahir lainnya. Dalam disiplin ilmu mantik dikatakan sesungguhnya beberapa eksperimen yang telah teruji kebenarannya, termasuk jenis berita atau proporsi yang berfaedah yakin. Karena kalau sudah teruji, kemudian timbullah keyakinan. Seperti sekarang di masa
pandemi COVID-19 ini masih diuji nih. Antivirusnya masih diuji. Dan itu tuh kalau pengujian itu nanti menghasilkan suatu hasil temuan, maka nanti ke kaidah mantikiyah silogisme berarti sudah cocok nih dari uji lab, uji manusia itu seperti apa. Kemudian Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zad al-Ma'ad menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Jadi mau dunia, mau akhirat, mau jasmani, mau rohani, obatnya adalah Al-Quran. Dalam keadaan sulit seperti ini para pendengar sekalian, banyak di sekitar kita ada yang dapat bantuan atau ada yang tidak, itu obatnya adalah Al-Quran. Konsep Al-Quran di situ, ketika kita merasa kesusahan dalam hidupnya, sudah berusaha kesana kemari tapi kita belum juga mendapatkan, Al-Quran memberikan konsep wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpasrah diri kepada Allah, fahuwa, maka dia Allah hasbuhu, yang akan ngobahi orang itu. Bukan manusia lagi kalau sudah seperti ini. Karena banyak sesuatu yang kekuatannya lebih besar. Kadang kekuatan yang lebih besar itu kekuatannya lebih daripada sesuatu yang terlihat. Contoh begini Pak, pernahkah kita melihat nyawa di dalam tubuh kita? Ya kan? Kita ini pernahkah bentuk nyawa kita seperti apa? Ini kita lihat, tidak pernah kita melihat nyawa kita. Akan tetapi kekuatannya itu maha dahsyat dan maha hebat. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi, sesuatu yang kelihatan tidak terlihat itu kekuatannya lebih besar. Contoh angin ya. Angin itu kelihatannya tidak terlihat tapi bisa memporak-porandakan segala sesuatu. Nah, kaitannya dengan ini tadi, dengan Al-Quran sebagai obat baik zahir maupun batin, ini memang sudah teruji, baik secara ilmiah, baik secara apapun keilmuan ini sudah sangat teruji. Dan berkat Al-Quran di Ramadan ini ada cerita yang dibuatkan oleh Ibnu Majah. Ada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan. Pesannya seperti ini. Pesannya adalah ketika orang yang sakit adalah madu dan Al-Quran. Saya tidak ingin mengatakan ini adalah obat untuk COVID-19, tidak seperti itu, karena tidak ada tinjauan ilmiah atau apa, tidak. Artinya Nabi berpesan, ketika kamu sakit, penyembuh dari obat itu adalah madu dan Al-Quran. Semoga ini sebagai syifa dan sebagai cahaya, sebagai penyembuh di hati kita semua. Oke, Pak Nasir mau menambahkan silakan. Ya, kalau tidak mungkin saya ingin bertanya sedikit. Boleh. Nah, tadi menarik di awal disebutkan bahwa salah satu surat di dua surat di Al-Quran yang bisa menjadi penyembuh adalah Anas dan juga Al-Falaq ya. Iya. Dari kecil juga saya diajarkan untuk membaca 5 surat sebelum tidur gitu ya. Di antaranya Al-Falaq adalah fungsinya untuk menjauhkan kita atau menghindari kita dari kejahatan malam. Gangguan malam. Kejahatan malam itu bisa perampokan, pembunuhan, sihir, bahkan semut yang masuk ke lubang telinga juga kejahatan malam. Nah, kalau menurut Bapak-bapak, Pak Sahrudin dan juga Pak Abdul Nazir, sebenarnya kesembuhan itu apakah lebih bermanfaat dari obat fisik atau sugesti kita, Pak? Karena ada orang-orang yang kalau berobat ke mantri susah sembuh. Kalau ke dokter yang ternama dia cepat sembuh. Padahal mungkin dosis dan obatnya sama. Apakah kekuatan sugesti untuk tetap cepat sehat ini lebih besar dibandingkan obat fisik atau seperti apa? Ini sama juga dengan kita mengaitkan Al-Quran misalnya antara syifa dan rahmah, gitu ya, antara penawar obat dan juga untuk penawar obat fisik dan juga batin. Nah, kalau menurut ini pasti sangat subjektif ya. Apakah lebih kuat sugesti untuk sembuh atau benar-benar secara fisik obat yang kita konsumsi, Pak? Kami menyebutnya itu zon ya, Pak ya. Sugesti mungkin juga masuk ke dalam prasangka itu tadi, keyakinan. Ya, karena berdasarkan innallaha ma'ad dzonni abdi. Allah bersama prasangka hambanya. Saya pernah membaca sebuah artikel, penyembuhan itu 50% itu ya keyakinan itu tadi, Pak, sugesti.
30-nya itu 30% itu ya obatnya. Kemudian 20% itu imun kekuatan tubuhnya. Jadi ketika imunnya drop turun, maka dia penyembuhan. Kembali ke Bapak, apakah sugesti itu juga menentukan untuk kesembuhan itu? Saya rasa iya. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Ketika kita datang ke dokter yang sudah canggih, sudah bagus, tapi hatinya nggak yakin, yakinnya sama Pak Mantri di kampungnya, mamanya Pak, gitu. Nah, itu bisa malah menjadi penyembuh. Atau bisa dia datang ke dukun bayi ketika dia melahirkan, itu masih hidup, umpamanya minta disuwuk kalau orang Jawa Wetan, atau kalau orang Jawa minta dicoba jampi, disembur waras, itu bisa jadi seperti itu. Jadi keyakinan itu juga menentukan penyembuhan juga, menunjang ya maksudnya, menunjang penyembuhan. Mungkin ada tambahan dari Pak Nasir. Barangkali sedikit saya menambahkan terkait dengan pengobatan. Memang betul bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan syifa, obat bagi kita yang sedang sakit. Ketika kita sakit, sangat manusiawi. Ketika sakit, yang terlintas dalam benak kita, yang terpetik dalam hati kita, yaitu obat-obatan. Teringat mantri, teringat dokter, teringat rumah sakit dan seterusnya. Itu hal yang manusiawi. Kalau boleh saya membagikan bahwa itu biasanya yang dilakukan oleh orang umum, termasuk saya sendiri, imannya yang masih sangat rendah. Tapi bagi orang yang imannya sudah kelas mukminin, ya, ketika kita sakit, yang ada adalah menyebut istighfar dengan Allah. Istighfar adalah bagian daripada Al-Quran. Kita bermuhasabah, ya Allah, kita sakit ini, kesalahan apa? Kesalahan aku ini apa ya Allah? Muhasabah. Oleh karena itu orang-orang sufi, orang-orang yang beriman ketika diuji oleh Allah berupa sakit, maka yang terlintas dalam benak bukannya obat, bukannya mantri, bukannya dokter, tapi muhasabah. Kesalahan kita ini apa? Apakah kita ini sudah lalai dengan orang tua? Apakah kita ini sudah lalai dengan guru-guru kita yang bisa membesarkan kita? Bisa jadi Pak, ini juga istilahnya merupakan istilahnya penyebab kita bisa diuji oleh Allah. Oleh karena itu obat yang tepat adalah istighfar. Istighfar merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu tepat sekali bahwa Al-Quran merupakan syifa atau obat. Tapi tidak menyalahkan juga bagi kita yang awam. Ketika kita sakit, tentu ingatnya obat. Ketika kita puyeng, ingatnya bodre, paramek, dan seterusnya. Oke. Ya, termasuk juga pengobatan yang misalkan melalui media air, misalkan ya. Kan ada tuh yang misalkan dibacakan surat atau apa, ditiupkan. Itu juga mungkin lebih pada sugesti. Betul. Walaupun mungkin ada unsur penyembuhannya juga yang bisa dilarutkan ke air gitu ya Pak ya. Baik, ini ada yang bertanya di nomor WhatsApp RRI Cirebon di nomor 081324951935. Ada Fahmi dari Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Al-Quran juga bisa berfungsi sebagai obat yang sifatnya medis? Nah, ini mungkin tadi sudah dibahas, bisa diperjelas lagi. Al-Quran dari siapa tadi? Fahmi di Sumber. Al-Quran apakah bisa sebagai penyakit medis? Tentu sangat bisa sekali. Tadi sudah dijelaskan, ada pendapat kedua. Kalau pendapat pertama itu jadi dari ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Pendapat pertama tadi syifa itu obat itu untuk penyakit hati, kemudian rahmat tadi. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Quran sebagai obat penawar penyakit lahir seperti medis dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Tentunya perlu ada kajian atau belajar kepada seseorang yang sudah mengerti, atau kita buka kitab At-Tib atau kitab-kitab yang lain, itu ada penjelasan tentang penyakit untuk mengobati penyakit tersebut, penyakit medis dengan Al-Quran gitu. Kembali lagi, untuk ini kan sifatnya tidak kentara Pak ya. Iya, tidak terlihat, artinya lebih kepada keyakinan ya. Mungkin kalau bahasa sugesti, mungkin bahasa supranatural ke situ ya. Tapi kalau kita ada dasar innallaha ma'adh-dhani abdi, Allah bersama prasangka, berarti keyakinan. Kalau kita yakin, insya Allah seperti itu. Insya Allah.
Ya. Sedikit saya nambahi. Pengobatan yang dengan Al-Quran, dengan sistem atau media ruqyah itu rata-rata itu dengan bacaan Al-Quran, baik yang akhirnya dipublikasikan di televisi ataupun istilahnya guru-guru kita, itu pengobatannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran jelas bisa sebagai obat medis. Oke, baik, itu jawaban untuk Fahmi yang ada di Sumber yang barusan bertanya.